Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Tuhan yang ada di GPDI Gajah Mada Pontianak. Pada hari ini, secara khusus saya akan menyampaikan firman Allah di dalam PA kita atau dalam penerjemahan Alkitab yang biasanya kita lakukan pada hari Kamis malam pukul 6:30 di gereja. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka pada saat ini atau pada malam ini saya akan menyampaikan firman Allah dalam kita memperdalam Alkitab secara virtual atau online, di mana firman Allah yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5. Sebagaimana pada PA sebelumnya, kita sudah selesaikan dalam Matius 5 sampai kepada ayat yang ke-37. Nah, untuk malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah dalam PA yang kita akan sama-sama renungkan yang terambil dari Injil Matius pasal 5. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-39. Ya, Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39, di mana kedua ayat adalah bagian daripada perikop tentang hal mata ganti mata. Saya akan bacakan ayat firman Allah yang kita pelajari pada malam hari ini untuk kita perdalam, untuk kita renungkan, dan untuk kita tentunya lakukan, kita praktekkan di hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu dalam ayat 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sesungguhnya perikop hal mata ganti mata ini sedang kasih, ya, itu sampai kepada ayat yang ke-42, tapi saya untuk saat ini kita hanya akan membahas kedua tadi, yaitu Matius 5 ayat 38 sampai 39 tentang hal mata ganti mata. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-38 tadi yang telah kita baca bersama, jelas dikatakan sebagai bagian khotbah daripada Yesus di bukit, di mana kali ini Yesus bicara tentang mata ganti mata. Apa kata Yesus dalam Matius 5 ayat 38 tadi? Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, di sini Yesus mengambil firman Allah berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Imamat. Ya, kita lihat Imamat. Ya, Imamat pasalnya yang ke-24. Imamat pasal 24. Ya, ayatnya yang ke-20. Ya. Imamat pasal 24-20 ini adalah bagian daripada aturan-aturan daripada hukum Taurat. Ya. Nah, dalam Imamat pasal 24 ayatnya yang ke-20, demikian firman Allah dikatakan, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat. Begitulah harus dibuat kepadanya. Nah, ini jelas dikatakan ya di dalam kitab Imamat sebagai bagian daripada aturan daripada hukum Taurat.
Nah, hal yang sama juga diulangi lagi dalam Ulangan pasal 19 ayat 21. Ya. Ulangan pasal 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nah, jadi Yesus mau ngambil firman Allah yang ada di dalam baik dalam kitab Imamat, juga dalam kitab Ulangan. Nah, itulah Taurat yang berlaku pada zaman Perjanjian Lama, yang berlaku sejak Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, 10 perintah Allah, the Ten Commandments, dengan jabarannya termasuk adalah apa yang kita baca sama-sama tadi, tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun di dalam zaman anugerah, ya, zaman daripada Yesus, di mana Yesus datang ke dalam dunia ini tidak saja hanya untuk menyelamatkan manusia berdosa lewat kuasa darah Yesus, lewat karya penebusannya, tapi juga kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk menggenapkan seluruh Taurat, di mana hukum Taurat tersebut disimpulkan dalam dua hukum. Hukum kasih kita kepada Allah, itu hukum yang utama dan pertama. Lalu yang kedua adalah hukum kasih antara manusia dan manusia. Nah, itulah membentuk dua garis vertikal, manusia dan Allah, dan horizontal manusia dan manusia. Kasih manusia kepada Allah, dan Allah kepada manusia, juga kasih antara sesama manusia. Nah, kalau bicara hukum kasih yang adalah suatu kesimpulan daripada 10 hukum Taurat, Saudara tahu dalam 2 loh batu itu, ya, masing-masing loh batu dituliskan Taurat daripada Allah, hukumnya Allah kepada bangsa Israel. Loh batu yang pertama itu mengatur hubungan antara manusia dan Allah. Ada 4 hukum di sana. Pertama, 2, 3, 4. Nah, loh batu yang kedua itu ada 6 perintah Allah atau hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa untuk Israel. Ada 6. Itu mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Mulai dari perintah yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau disimpulkan ke 10 hukum Taurat itu dibagi dalam 2 loh batu. Hukum pertama sampai keempat itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan hukum Taurat yang kelima sampai 10 ataupun perintah Allah yang kelima sampai ke 10 itu mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Nah, itulah yang digambarkan oleh Yesus sebagai hukum kasih antara manusia dan Allah dan manusia dan manusia. Nah, bicara kepada firman Allah pada malam hari ini, di sini Yesus menggambarkan bagaimana kasih itu mengalahkan apa yang telah diatur oleh Taurat. Atau kasih itu menggenapkan lebih tepatnya hukum Taurat. Nah, kalau dalam ayat 38 jelas itu memang dikatakan ya bagaimana firman daripada Allah ya kepada melalui Musa untuk bangsa Israel tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, bahkan seterusnya kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Artinya apa? Kalau kita berbuat kesalahan, membuat orang lain dirugikan, contohnya akibat kesalahan kita mata seseorang jadi buta, atau akibat kita melakukan kesalahan ataupun contohnya kecelakaan atau musibah sehingga kaki orang lain patah, maka kalau bicara hukum Taurat harus diganti dengan kita juga akan mengalami namanya patah kaki. Nah, itu artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang kita perbuat dengan kita punya kejahatan, maka kita akan tuai juga dengan hal yang jahat. Tabur tuai. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Kaki ganti gigi, kaki, bahkan tangan ganti tangan. Nah, itu sudah dijelaskan dalam tadi kitab Imamat juga kitab Ulangan. Namun, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena Yesus Kristus yang Bapa anugerahkan buat kita sebagai bentuk kasih Allah Bapa kepada kita, maka Yesus mengajarkan tentang kasih itu.
Karena dia adalah kasih sesungguhnya, itulah Yesus. Dia Allah yang adalah kasih, itulah Yesus. Nah, bentuk daripada ajaran kasih daripada Yesus yang menggenapkan Taurat, itu dalam ayatnya yang ke-39, dalam Matius pasal 5 ayat 39. Tentu terkait dengan ayat yang ke-38. Ya, bagaimana bunyi ayat 39? Saya akan baca ulang. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini apa artinya? Inilah hukum kasih. Kasih tidak membalas. Kasih itu mengampuni. Kasih itu melupakan yang sudah. Memang tidak mudah. Tapi inilah hukum kasih agape, kasih ilahi. Bukan kasih manusia yang sementara, apalagi kasih yang berlaku pada zaman Taurat. Artinya apa? Di dalam ayat ini tidak ada kamusnya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam hukum kasih, membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena firman Allah juga mengatakan bahwa hak Tuhanlah pembalasan. Nah, dari ayat 39 ini jelas dikatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus tidak menentang adanya lembaga peradilan di bumi ini. Dengan perkataan daripada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus di dalam ayat Matius 5 ayat 39 ini bukan berarti bahwa Yesus tidak memandang remeh atau dia tidak menentang pelaksanaan keadilan yang semestinya ya berlaku dalam kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan. Jadi demikian halnya. Nah, untuk jelasnya kita coba buka atau kita coba bandingkan dalam Roma pasal 13 ayat pertama sampai keempat. Ya, Roma 13 bagaimana sikap kita sebagai manusia ya di hadapan pemerintah ya, tentunya juga di hadapan daripada pengadilan dunia ini atau yang berlaku di negeri kita. Itu jelas. Firman Allah mengatakan dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayat pertama ya sampai ayat yang keempat. Ini ayat sering kita dengar juga hari ini. Bagaimana pemerintah sudah menganjurkan juga Kapolri dengan maklumatnya ya dengan adanya kondisi wabah virus ya bahwa kita harus patuh pada pemerintah. Nah, mari kita baca. Ini bukti bahwa Yesus tidak berarti meniadakan atau tidak menganggap adanya lembaga peradilan. Terutama bagi orang-orang yang telah berbuat jahat tentunya harus dihukum setimpal ya dengan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, hukum positif, hukum di negeri ini. Ya, nah itu kita harus paham itu, jangan sampai kita salah mengerti. Ya, mari kita lihat dalam Roma pasal 13 ayat pertama sampai yang keempat. Judul perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Roma pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, tentunya termasuk dengan lembaga peradilan, aparat kepolisian, para penegak-penegak hukum, ya hakim, jaksa, ya. Saya ulangi ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, nah artinya apa? Tidak berbuat jahat atau melanggar hukum yang berlaku di negeri ini, ya, atau undang-undang yang berlaku, ya, peraturan-peraturan peradilan, bahkan peraturan pemerintah, bahkan peraturan yang dibuat oleh kepolisian, contohnya adalah hal berlalu lintas, tidak melanggar rambu-rambu, berkendaraan dengan menggunakan SIM dan seterusnya, membawa SNK, ya. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut, ya, kepada pemerintah.
Nah itu, berbuat baik dan berbuat yang benar. Patuh pada pemerintah, patuh kepada aturan pemerintah. Ya, ia tidak usah takut ke pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Nah itu jelas. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Nah, apa saudara mau hidup ya tanpa takut terhadap pemerintah? Kata-kata takut terhadap pemerintah artinya apa? Takut untuk melawan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, saya ulang lagi ayat 2 supaya lebih jelas. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, itu jelas. Ayat 3 lagi, saya ulangi. Sebab jika seseorang berbuat jahat, maaf berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Nah, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, ayat keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takut akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Nah, ini pedang bicara apa? Aturan, kebijakan. Mungkin kadang-kadang dikala masyarakat ataupun rakyat Indonesia, warga Indonesia tidak patuh kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, kepada aparat keamanan. Tentunya terkadang aparat penegak hukum, aparat keamanan ya harus dengan cara yang mungkin lebih ya keras. Ya. Nah contoh, nah ini mumpung hari ini tepat tanggal 2 April ini. Ya, 2 April 2020 di mana inilah hari pertama Kamis ya, dimulai pukul 9 pagi sampai jam 6 sore setiap hari sampai kapan waktunya nanti tergantung bagaimana kebijakan daripada pemerintah kota, Bapak Wali Kota, bahwa lokasi area di daerah Jalan Gajah Mada ditutup dengan tujuan untuk apa? Untuk mengurangi atau untuk ya memperkecil lalu lalang manusia ataupun warga di daerah kawasan Jalan Gajah Mada. Ya, memang ketika kita mendengar mungkin rasanya, aduh, kok jadi seperti ini kebijakan pemerintah dibuat. Apalagi ya kayak kami keluarga pastor ini tinggal di Jalan Gajah Mada. Nggak lagi bisa bebas kita keluar masuk rumah, nggak lagi kita bisa bebas mungkin ya bepergian, akses masuk keluar pun menjadi sangat berkurang. Karena dari mulai lampu merah simpang Jalan Diponegoro, setiap gang-gang Gajah Mada 1 dan seterusnya, sampai kepada akses jalan di Simpang 4 Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Veteran, juga Suprapto, semuanya ditutup. Dengan jam sudah diatur. Kalaupun ada yang mau masuk ke Gajah Mada, maka dia parkir di ujung-ujung gang yang ditutup, diblokade oleh aparat. Tidak mengenakan. Bahkan memang jujur aja tidak menyenangkan dan tidak mengenakan secara manusia kita, secara maunya kita, kehendak kita. Tapi sesungguhnya ada maksud baik dari pemerintah mengambil kebijakan atas juga perintah Bapak Jokowi sebagai presiden, ya PSBB, pembatasan sosial, ya berskala besar untuk mengurangi akses pergerakan manusia keluar masuk rumah dengan tujuan untuk menghambat semakin meluasnya penyebaran virus corona. Artinya apa? Memang secara manusia kita nggak mengenakan. Seperti minum jamu yang pahit atau obat yang pahit, tapi itu untuk menyembuhkan. Saya kemarin cukup lama berdiskusi dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Wali Kota, by phone ataupun melalui WhatsApp. Awalnya saya juga agak kurang terima, jujur. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, saya bisa mengerti. Ini untuk semua untuk kebaikan warga Pontianak. Dan untuk pertama ini
uji cobanya di Jalan Gajah Mada, yang memang daerah kawasan ekonomi yang ramai dengan orang yang beraktivitas keluar masuk kawasan Gajah Mada. Tapi itu juga jamnya dibatasi, nggak 1 hari penuh, 9 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu, ataupun sebelum jam 9 pagi, kita masih bisa dengan bebas beraktivitas. Ini dengan maksud untuk mengurangi pergerakan warga negara atau warga Pontianak, khususnya warga Gajah Mada, atau warga-warga Gajah Mada yang masuk ke kawasan Gajah Mada. Ini akan melakukan bertahap. Tapi bukan lockdown ya, bukan karantina. Nah, tujuannya apa? Pemerintah mengambil kebijakan, bahkan di dalam ayat tadi sepertinya ini bagaikan pedang dalam tanda kutip. Seperti kita dipaksa oleh pemerintah, oleh aparat untuk kita tidak keluar rumah, tetap ada dalam rumah. Ini adalah bentuk pendisiplinan. Bentuk pendisiplinan. Jadi jangan kita lalu merasa kecewa, kita mungkin marah dengan pemerintah, kita mungkin lalu ya merasa tidak suka dengan kebijakan pemerintah ataupun aparat kepolisian, juga TNI, mereka juga berjuang, berjibaku, bahkan nyawa taruhannya. Apakah mereka juga kebal semua dengan virus-virus? Tidak, mereka juga manusia sama seperti kita. Tapi mereka negara di depan bersama tim medis untuk memerangi corona. Mari kita bersama pemerintah, aparat, Polri, tim medis memerangi corona yang adalah musuh kita bersama. Nah, artinya apa? Kita tidak perlu dalam tanda kutip membalas apa yang dibuat oleh pemerintah ataupun aparat yang seolah mungkin bagi kita nggak baik buat kita, tidak menyenangkan. Ya dalam arti yang paling simpel ya itu kayaknya kok jahat sih, kok tega banget sih. Bukan. Memang kalau dipandang, dipikir secara sekilas itu kayaknya aduh kok tega benar. Tapi kalau kita simak baik-baik dengan pikiran positif, dengan tenang, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, itu hal yang baik buat kita. Ya sama seperti bagaimana orang tua mendidik kita sebagai anak. Kadang-kadang kita merasa, aduh kok tega benar. Kita mungkin dapat didikan keras dari orang tua kita mungkin dapat didikan yang mungkin secara kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-5 dan 6 dan seterusnya, bagaimana bapak yang mengasihi anaknya, dia mengajar dan bahkan juga menghajar atau menyesal. Sepertinya jahat bapak yang menghajar, menyesal anak, tapi tidak. Itu demi kebaikan anak-anaknya. Dan kita nggak perlu membalas ajaran ataupun hajaran bapak kita yang dilakukan untuk kebaikan kita. Sebagaimana Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Sampai 8 kalau nggak salah itu. Nah, terkait dengan juga ini ayat, dengan perikop dalam PA kita pada malam hari ini, ya jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Apa yang baik, lakukanlah. Engkau akan menerima pujian. Dan tidak sia-sia dalam ayat keempat. Pemerintah kita itu menyandang pedang. Sebagai hamba Allah. Untuk kebaikan kita. Dengar, sebagai hamba Allah dalam ayat 4a. Untuk kebaikan kita. Nah, kita harus belajar tunduk kepada kehendak Allah. Di mana Allah menginginkan hamba-hambanya di dunia ini. Itulah pemerintah, aparat, orang tua kita, gembala kita, ya, untuk mendidik kita agar kita menjadi baik, yang nggak baik jadi baik, yang udah baik semakin baik, sampai kita betul-betul menjadi pribadi yang hidup yang berkenan kepada Allah sesuai tema Jemaat kita di tahun 2020, hidup yang berkenan tentunya kepada Allah. Dalam prakteknya apa? Kita berkenan kepada orang tua di rumah, kita berkenan kepada gembala, kita berkenan kepada pimpinan di kantor, kita berkenan kepada aparat pemerintah, baik dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Kita juga harus taat tunduk kepada pemerintah, ya dalam arti sebagai aparat kepolisian, aparat juga keamanan. Nah, itu kita harus tunduk itu sebagai hamba-hamba Allah semua yang memang Allah pilih. Nah, ini tema ini teks firman Allah ini sedangkan tema perikop malam hari dalam PA kita sesuai dengan kondisi sekarang ini. Kita nggak perlu merasa harus sepertinya harus membalas dengan berbuat yang tidak sepatutnya, ya. Nah, itu jelas dalam ayat ini. Pemerintah adalah hamba Allah, ya, untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, itu pemerintah, ya.
Kalau ada yang berbuat jahat, tentunya harus ada sanksi atas segala perbuatan jahatnya, sedangkan undang-undang hukum yang berlaku. Nah, jadi jelas bahwa Yesus ketika mengatakan dalam khotbahnya di bukit tentang mata ganti mata, ini dalam konteks mata ganti mata ini, dan bagaimana ayat yang ke-39 tadi, bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, bukan berarti Allah kita, Tuhan Yesus itu, ya, menentang pelaksanaan keadilan yang semestinya atas mereka yang melakukan kejahatan. Nah, ini jelas dan kasih. Jadi, saudara, biarlah firman Allah yang telah kita baca, kita renungkan ini, ya, mengajarkan kita kepada hari ini, kepada kita pada hari ini, supaya kita benar-benar tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Apalagi hal-hal yang sepertinya jahat buat kita itu sebenarnya adalah pada akhirnya adalah kebaikan buat kita. Sekali lagi, Yesus tidak meniadakan ataupun tidak menentang pelaksanaan keadilan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kemudian kekasih, apa pemahaman selanjutnya tentang khotbah di bukit yang terkait dengan Matius 5 ayat 39 ini? Ya, di sini ya kalau kita perhatikan ya, bahwa Yesus juga ingin menyatakan atau ingin mengajar kita ya untuk kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Nah, ini bukan perkara mudah. Musuh dalam arti bukan musuh yang sebenarnya, mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan pemikiran kita, yang bertentangan dengan kehendak kita, pemahaman kita, itu seperti musuh dalam tanda kutip, berlawanan, bertolak belakang. Jadi itu poin yang seterusnya, Bapak Ibu ya. Jadi tadi mengajarkan bahwa lewat perkataan tentang bagaimana kita jangan membalas atau orang yang membuat jahat itu, pertama bukan berarti bahwa Yesus itu meniadakan ya pelaksanaan keadilan bagi orang berbuat jahat, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, di sini Yesus yang saya percaya ini juga tidak kalah pentingnya, mengajarkan kita untuk kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Nah, coba kita baca dalam ayatnya yang ke-44. Ya. Ini bagian selanjutnya, tentunya nanti akan dibahas pada PA selanjutnya, tapi tidak apa kita baca, kita dengarkan ataupun kita uraikan, kita pelajari pada malam hari ini. Dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 44, ya. Matius 5 ayat yang ke-44, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, banyak hal-hal yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, bahkan mungkin di tengah gereja, hal-hal yang menganiaya batin kita, pikiran kita, perasaan kita dari orang-orang yang sepertinya menjadi musuh kita dalam tanda kutip, ataupun berlawanan dengan pikiran kita, berlawanan dengan pemahaman kita, mungkin berlawanan dengan apa yang kita sudah arahkan atau kita sudah berikan mungkin petunjuk-petunjuk, ya. Selalu ada orang-orang yang menentang, itu selalu ada, ya. Nggak semua tuh dalam hal kebijakan kita ambil baik pemerintah, tuh lihat tuh Jokowi itu, waduh, tidak mudah Bapak Jokowi untuk mengambil suatu kebijakan. Dari banyak saran masukan, bahkan ada juga mungkin yang menentang, mungkin yang ya menghujatnya, ya itu pemimpin. Itulah risiko seorang pemimpin, ya harus siap. Pemimpin umat kah, pemimpin bangsa kah, pemimpin negeri, mungkin pemimpin dalam pekerjaan di kantor, di swasta, bahkan pemimpin di bidang ya di tengah-tengah aparat TNI Polri, ya pasti tidak semua bawahan itu senang. Pasti ada hal yang mungkin sebagian atau mungkin beberapa orang tidak setuju atau menentang dalam tanda kutip atau berlawanan. Itu seperti musuh dalam tanda kutip. Tapi firman Allah mengatakan terkait tadi dengan ayat-ayat awal bahwa bicara Taurat ke mata ganti mata, itu bicara apa? Saling berbalas, balas-balasan. Nah, itu maksudnya. Mata ganti mata. Kau bisa mukul, aku juga bisa mukul. Kalau kau bisa bikin tangan kau patah, aku juga bisa bikin tangan kau patah. Kalau kau bisa bikin mataku buta, aku juga bisa membuat matamu buta. Nah, itu makna daripada
ayat 38 Matius 5, tapi tidak demikian dengan apa yang Yesus ajarkan. Ya, ya kita bukan kita dalam poin yang kedua ini dia Yesus betul-betul mengajar kita untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Ya, itu jelas dalam ayat ke-44 Matius 5, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kembali lagi kepada kondisi kita ini, ya. Kondisi kita pada hari ini. Ya, dengan kebijakan pemerintah, aparat, ya, sepertinya kita teraniaya dan bertolak belakang dengan kehendak kita. Kita punya kebebasan betul-betul, ya, hari ini betul-betul, ya, sepertinya kita tuh terpenjara dengan tanda kutip. Tapi kalau kita merenungkan dengan pikiran jernih, ya, dengan hikmat Allah, semua itu ada baiknya. Ya. Dan saya percaya, sekali lagi terkait dengan khotbah saya pada minggu kemarin, Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kita yakin bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan ketika pun Allah izinkan seolah ada musuh-musuh kita, ya, yang tidak mengenakkan, bahkan menyakitkan kita dalam tanda kutip, saudara. Allah katakan kasihlah, doakanlah, akan berkatilah. Dalam ayat yang lain, saudaraku. Nah, coba kita buka dalam ayat yang lain supaya lebih memperjelas apa yang jadi poin kedua untuk kita pada malam hari ini. Kalau tadi dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 44, sekarang kita coba membuka lagi ya di dalam ayatnya yang lain, ya, terkait dengan PA kita pada malam hari ini, yaitu di dalam Lukas 6, ya. Lukas 6 ayat 27 ini hal yang senada, ya. Ya. Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27. Lukas 6 ayatnya yang ke-27, kiranya Bapak Ibu saudari tetap bersama-sama menikmati firman Allah dalam pendalaman kitab, ya. Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow. Bukan perkara yang gampang. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percayalah dan yakinlah saudara, untuk kita melakukan hukum kasih, ya bukan sebagaimana hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi hukum kasih, ya. Sekali lagi saya ulangi, bagi yang berbuat jahat, melanggar hukum negara ini, apa atau pemerintah tetap ada sanksinya. Yang menyalahi aturan lalu lintas ada sanksi tilang, tindakan langsung, itu harus kita junjung tinggi hal itu untuk mendisiplinkan warga masyarakat. Nah, terkait dengan poin yang kedua tadi, bagaimana Allah juga lewat firman Allah ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Nah, bukan perkara mudah. Ya, kita memberkati, kita mendoakan orang yang mencaci kita, orang yang membenci kita. Tapi itulah firman Allah. Percayalah, bersama Allah, bersama Yesus, bersama Roh Kudus kita mampu. Ya, untuk kita betul-betul menjadi pelaku firman di tengah-tengah kondisi yang hari-hari ini semakin sulit. Tidak hanya karena virus, tidak hanya karena wabah, ataupun musibah, ya mungkin ada bencana-bencana alam di mana-mana, mungkin tidak ada peperangan, ya kondisi ekonomi yang semakin sulit. Saya menyadari jemaat Tuhan juga hari ini yang harus ada di rumah, ya secara ekonomi itu sangat-sangat berdampak. Bagi dengan ditutupnya Jalan Gajah Mada, roda perekonomian sepertinya lumpuh, saudara, untuk waktu yang sudah ditentukan. Mungkin banyak yang dirugikan dalam tanda kutip, banyak yang dirugikan dalam tanda kutip, tapi lebih baik rugi sekarang ini, dalam waktu yang jangka pendek ini, untuk keuntungan yang lebih besar. Dalam arti apa? Untuk kesehatan kita bersama. Apa artinya kita tidak patuh pada pemerintah karena mencari keuntungan, nggak mau rugi untuk saat ini, tapi ketika wabah itu semakin menyebar, merugikan semua banyak pihak, semua orang, semua pihak, ya. Akhirnya ruginya berkepanjangan. Contoh negara Italia, ketika ada anjuran pemerintah tidak dituruti, nah sampai sekarang mereka masih susah hidupnya. Ada Bapak Ibu, ya PA malam hari ini terkait kita harus tunduk kepada pemerintah, kita berbuat apa yang baik kepada pemerintah, jangan membalas hal-hal yang jahat. Yang mungkin bagi kita itu adalah yang tidak baik, yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin jahat, sama seperti anak kita
ketika kita mendidik anak kita ya dengan begitu keras, ya, tegas sesuai dengan aturan-aturan dan untuk mendisiplinkan mereka. Kadang-kadang anak kita bilang apa? Papa jahat, mama jahat, kakak jahat, abang jahat. Nah, kita kan kadang-kadang mungkin pernah begitu waktu kecil. Ketika kita didisiplinkan oleh orang tua kita demi kebaikan kita, tapi kita belum punya pengertian yang sampai, ya, atau pengertian yang karena sebagai namanya anak-anak kan belum bisa punya pemikiran yang dewasa. Dia akan berkata, oh bapak jahat. Nah, kenapa? Dia belum sampai pemahamannya. Nah, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan juga, mari kita berpikir dewasa hari ini. Menyikapi apa yang terjadi, kondisi hari ini, juga bagaimana kita merespon firman Allah pada malam hari ini. Hukum Tauratkah, gigi ganti gigi, atau hukum kasih? Ya, sebenarnya orang tua masih kita juga harus tentunya tunduk pada ajaran, mungkin juga ajaran orang tua kita. Pemerintah bertindak dengan bijaksana, bertahap. Anjuran, maklumat, toh masih ada yang tidak taat dan patuh, akhirnya pemerintah, presiden juga aparat harus mengambil sikap yang lebih tegas. Ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tentunya pada hari ini. Ya, mau tidak mau kita harus tetap di rumah dan dipaksa di rumah. Demi apa? Demi keselamatan orang banyak dan kita semua. Supaya kita terhindar daripada yang namanya virus corona. Nah, kiranya gimana Allah pada malam hari ini, ya, membuat kita semakin bijak, semakin arif menyikapi waktu-waktu ini semakin jahat. Kata firman Allah, kata Efesus pasal yang ke-5, ya. Nah, karena saya sebut itu ayat, kita akan baca sebagai ayat terakhir pasal 5 Efesus, ya. Apa kata firman Allah, ya? Untuk kita menyikapi hari ini, ya, menyikapi firman Allah yang telah kita pelajari, ya. Kita harus punya kasih, bahkan kasih kepada musuh-musuh kita, atau orang yang telah membenci kita, atau orang yang telah mengecewakan kita, dan tanda kutip, ya, ataupun yang tidak sesuai dengan hati dan kemauan kita. Dalam pasal 5 Efesus ayatnya yang ke-15 sampai 21 sebagai terakhir untuk PA kita pada malam hari ini. Pasal 5 Efesus, ya, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ya, sebagai terakhir, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tentunya kita nggak mau dibilang bodoh, ya. Ya, ini bodoh bukan dalam arti bodoh dalam hal pengetahuan, ya. Dalam hal mungkin knowledge kita, otak kita, cara pikir kita, cara pandang kita. Ya. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh dalam arti apa? Tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, kenikmatan dunia, ya, kita mabuk oleh hal-hal yang manis-manis, ya, hal yang menyenangkan, tapi sesungguhnya itu membawa pada akhirnya apa? Penyakit, kematian, bahkan maut, bahkan kehilangan keselamatan, bahkan neraka yang kekal karena kita mabuk, ya. Nah, ada baiknya hikmah yang kita bisa pelajari dengan adanya wabah ini, kita sadar mungkin selama ini kita sebagai manusia kita mabuk oleh anggur-anggur yang ditawarkan oleh dunia ini. Kerjaan kita, harta kita, hobi kita. Nggak ada waktu buat Tuhan. Kita nggak ada waktu untuk kita mau tunduk pada perintah-perintah Allah, iman Allah. Kita kurang mengasihi Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Ada baiknya Tuhan izinkan ini terjadi. Untuk kita tidak mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Segala nafsu jahat. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus memberi hikmat kita, menghiburkan kita, memberikan kita limpahan kasih Yesus, kita hidup dalam kasih, kita bertumbuh dalam karakter Kristus, itu karena Roh Kudus yang menolong dan menuntun kita. Ya, 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, nyanyian bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita yang sungguh-sungguh hidup dalam Roh Kudus,
dipimpin Roh Kudus, kita berikan kepada Allah, kita tunduk patuh pada firman Allah, pada kehendak Allah, pada pemerintah, pada pimpinan kita, kepada atasan kita, apakah di gereja, apakah di rumah, kita pasti punya atasan di gereja, di rumah, di kantor, di masyarakat, ya. Kita percaya kalau Allah akan membuat kita bisa menundukkan diri kita dari segala keegoan kita. Bahkan kita akan penuh dengan puji-pujian, mazmur, ya, penyembahan kita kepada Allah dan syukur kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Itu karena Roh Allah yang mengerjakan dalam diri kita. Doakanlah hari-hari ini agar kita bijaksana, arif, menyikapi hari-hari yang kita hadapi yang mungkin sulit, dan kita terus dipenuhkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, roh jiwa tubuh kita, agar kita penuh dengan pujian, penuh dengan pengagungan, kita terus memuliakan Tuhan, walaupun di tengah-tengah terkungkung di rumah, tapi hati kita tetap penuh dengan syukur, tetap melimpah dengan kasih Tuhan. Ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur nantiasa atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu termasuk yang kita sedang alami, entah sampai kapan, hari ini. Ya, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Nah ini, kalau kita renungkan ini ayat pasal 5 episode 5 ayat 15 sampai 21, ya. Dan tadi kita telah baca sampai 20. Oh, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita akan menjadi Injil yang terbuka, saksi Kristus. Tidak hanya dengan kita bisa berkata-kata atau berkhotbah seperti sekarang ini, tapi juga lewat sikap kita, merespon apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, merespon apapun yang telah diatur oleh pemerintah. Sebagai terakhir dalam ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan diri seorang kepada yang lain, terutama kepada Allah, kepada pemerintah, di tengah-tengah keluarga. Hai istri, kita rendahkan diri kita, tunduk pada suami. Jemaat juga kita mau tunduk pada gembala. Tentunya gembala juga tunduk kepada kehendak ilahi, kehendak Allah. Juga pimpinan gereja di mana kita berorganisasi. Sebagai warga negara, tunduklah kepada pemerintah. Ya, jangan membalas dengan hal-hal yang justru membuat kita mengalami kerugian yang berkepanjangan. Doakan pemerintah kita, doakan gembala saudara, doakan juga suami yang ada di rumah kita, pimpinan kita, juga tentu berdoa untuk keluarga kita masing-masing, supaya kita tetap kuat, kita tetap hidup dalam firman Allah, kita terus tekun jadi pelaku firman sampai Tuhan datang. Percayalah, ya, sebagai ayat penutup, ya, yang membuat kita akan semakin tetap yakin menghadapi hari ke depan yang ya mungkin tidak akan lebih baik. Apa kata Filipi pasal 4 ayat 13, ya, sebagai yang terakhir sebagai penutup, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Percaya firman Allah, lakukan, maka sudah boleh kuat untuk menghadapi hari ke depan. Walaupun kita dirugikan, tidak perlu membalas, karena hak Tuhanlah pembalasan. Pengadilan surgalah yang nanti akan menentukan pada akhirnya. Kiranya firman Allah pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua dalam ibadah BA, penerangan kitab secara virtual ataupun online. Dan biarlah kita terus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga roh jiwa tubuh kita sehat kuat menghadapi hari ke depan, sehingga semuanya akan menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mari di akhir pihak kita malam ini kita berdoa, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk PA yang telah kami terima, untuk pendalaman kitab telah kami pelajari bersama pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kami yang telah mendengarnya, bahkan juga buat semua yang mendengarkan tidak langsung, tapi percaya firman Allah tidak bisa dibatasi oleh ruangan, bahkan oleh waktu. Kami percaya di kita setia pada firman Allah, kita mau tunduk pada perintah-perintah Allah, kepada kehendak Allah, juga kepada pemerintah yang ada di dunia ini. Yakinlah, kita akan menikmati hidup yang melimpah dengan sukacita, dengan pujian syukur. Kita boleh menjadi kuat dan tidak akan mudah goyah. Kita akan terus maju bersama Tuhan. Kita percaya firman Allah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mulai hari ini, malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa,
kasih daripada Yesus Kristus, dan kiranya Roh Kudus menolong kita, membimbing kita, menuntun kita. Di mana kau berada, yang mendengarkan firman Allah, yang melihat firman PA pada malam hari ini. Terima berkat, dan kiranya kasih Allah dan kesukaan Allah melimpah mulai malam ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap menjaga diri, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, dan tetap penuh dengan sukacita. Ya, be happy now and forever. God bless you all. Haleluya.